perkenalkan, nama saya Fiona Febrianti Simanjuntak. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis dan berada di kelas AB3H. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari belajar ekonomi mikro. Sebelum itu, saya akan memaparkan apa pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Adapun manfaat yang akan saya jelaskan dari belajar ekonomi mikro itu ada 9. Yang pertama adalah merumuskan kebijakan ekonomi. Apa itu merumuskan kebijakan ekonomi? Arus perekonomian setiap tahun selalu tidak stabil. Adanya teori ini dapat membantu menganalisis kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian negara. Teori ini dapat mempelajari bagaimana pengaruh ekonomi dari segi harga, upah, alokasi, dan sumber daya. Nah, yang kedua adalah sebagai dasar untuk membuat ramalan. Apa itu? Ekonomi mikro dapat membantu dalam membuat ramalan, baik ramalan besar. Nah, yang ketiga adalah untuk memeriksa syarat kemakmuran perekonomian. Apakah itu? Manfaat ini sangat berguna untuk mengetahui seberapa banyak kekayaan ekonomi yang dimiliki. Melalui teori yang berlaku dapat memperkirakan berapa keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Nah, adapun yang keempat, teman-teman, yaitu sebagai alat mengatur manajemen. Melalui teori ini, individu dapat mengatur sumber dana mulai dari dana masuk sampai dana yang keluar. Metode yang digunakan dalam mengaturnya menggunakan biaya produksi untuk menganalisis permintaan dan biaya yang dibutuhkan. Nah, yang kelima adalah mempelajari perilaku seorang sebagai konsumen. Meskipun teori ini merupakan teori ekonomi individu, tetapi juga bermanfaat untuk mengetahui perilaku seorang konsumen, mempelajari konsumen sebagai pemilik sumber ekonomi atau sebagai produsen. Ekonomi mikro dapat menganalisis mereka sebagai. Nah, adapun yang keenam adalah mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa. Hal ini yang sering terjadi dalam proses ekonomi sehari-hari, khususnya dalam individu sebagai produsen. Teori ini dapat membantu bagaimana siklus yang dapat mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketujuh adalah mempelajari bagaimana proses harga barang dan jasa dapat terbentuk. Bagi konsumen mungkin memang tidak memikirkan hal ini, tetapi berbeda bagi produsen. Melalui proses ekonomi, semua harga dapat terbentuk, terutama untuk barang dan jasa. Melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat menetapkan berapa harga yang dikeluarkan. Hal itu yang berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Ini merupakan langkah awal produsen untuk menyesuaikan antara pembelian dan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, yang kedelapan adalah mempelajari produsen dalam menentukan biaya produksi. Hal inilah yang menjadi faktor utama untuk mendapatkan keuntungan. Melalui ekonomi mikro, seorang produsen dapat mengatur agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah mempelajari bagaimana rumah tangga atau konsumen dalam mengalokasikan dana. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu proses ekonomi terus berjalan. Kadang masih banyak konsumen yang tidak tahu bagaimana mengalokasikan dana mereka, sehingga tidak mendapat kepuasan secara maksimal. Ekonomi mikro dapat membantu konsumen dalam mengalokasikan dana sehari-harinya. Dengan begitu, selain konsumen bisa mengatur keuntungan mereka untuk mendapat keuntungan, konsumen juga bisa mendapatkan kepuasan secara maksimal. Nah, demikianlah penjelasan saya. Apa manfaat dari belajar ekonomi mikro? Saya ucapkan terima kasih sebelum dan sesudahnya.